Hai, kembali lagi bersama dengan Anak Saham Indo, tempatnya kita berbagi informasi dan edukasi seputar pasar saham di Indonesia. Sebelumnya disclaimer on buat teman-teman bahwasanya sifat yang kita berikan hanya informasi dan edukasi, jadi untuk keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Teman-teman jangan lupa juga untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel ini agar bisa selalu berkembang dari hari ke hari, teman-teman ya. Untuk yang udah subscribe, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa bantu untuk like, share ya, teman-teman ya. Kalau ada masukan bisa bantu dengan komen. Oke, teman-teman, hari ini kita coba bahas perdagangan bursa hari ini di tanggal 17 Februari ya, Jumat, perdagangan minggu terakhir, minggu ketiga. ISG ditutup di harga awal ya 6895. Secara pergerakan swastik, kalau kita lihat pergerakan swastik sudah mulai di area netral. Secara pergerakan MACD ada dead cross ya, ini menunjukkan ada pelemahan dulu teman-teman ya. Karena kalau kita lihat sejak Januari kemarin sudah rally cukup kuat. Pergerakan IHSG ini tertahan di MA20 dan juga MA100-nya teman-teman ya. Feel kita untuk pergerakan IHSG mungkin jangan terlalu agresif dulu karena sampai sekarang juga belum berhasil ke area MA200-nya sebagai area resistance kuatnya. Kemungkinan IHSG akan bisa bergerak sampai menuju ke area 6842 di area MA60-nya ya, karena mungkin masih akan ada pelemahan dulu dalam beberapa waktu ke depan. Tapi yang menarik secara perdagangan hari ini hampir sama aja seperti kemarin dengan volume perdagangan yang hijau hari ini. Dari view kita ada beberapa saham yang pasti masih dari perbankan besar ya. Hari ini coba kita mulai dari Bank BBCA ya. Kenapa menjadi masih menarik? Karena masih masuk bulan Februari, di mana bulan-bulan ini harusnya perbankan justru siap-siap ya sampai dengan Maret nanti. Pergerakan BBCA, oke kita coba bahas dulu. Pergerakan BBCA hari ini masih tertahan di area ini ya, area sideways kita. Kemudian pergerakannya juga masih berada di area support yang sudah pernah kita berikan. Hari ini closing di 8725 ya, naik 0,29 poin. Dari area kita di 8700-an teman-teman. Untuk pergerakan BBCA ada golden cross, ada dead cross ya. Soal pergerakan swastik mau ada, harusnya ini ada golden cross, tapi hati-hati dulu untuk pergerakan BBCA teman-teman. Untuk pergerakan BBCA bisa perhatikan wilayah entry yang mungkin baru lagi ya di sini di 8600-annya ya untuk sebagai area entry, karena view kita untuk BBCA mungkin akan melemah ya. Tapi kalau kita lihat secara perdagangan hari ini, pelemahan hari ini juga volumenya kecil ya, jadi nggak terlalu worry-worry banget. Cuman untuk best price-nya mungkin bisa perhatikan area 8600 sebagai area entry-nya. Secara pergerakan BBCA. Ya, foreign kalau kita lihat ada akumulasi ya. Setelah 2 hari perdagangan melemah, hari ini tutup menguat, tapi ada akumulasi yang cukup menarik, 123 miliar hari ini ada akumulasi. Itu menunjukkan memang saham ini masih menarik untuk dikolek teman-teman ya. Pergerakan BBCA, perhatikan wilayah entry-nya di sini. Target kita tetap di 9.000 ya teman-teman untuk area TP-nya. Setelah BBCA mungkin kita masuk ke bank-bank BUMN ya. BUMN yang pertama ada Bank BBRI ya. Hari ini juga ditutup melemah ya. Ditutup menguat. Meskipun di bawah opennya hari ini ya, plus 0,21 poin. 0,21% di 4880 area closingnya. Secara pergerakan masih menguat. Secara pergerakan swastik sudah berada di wilayah overbought-nya. Mungkin akan ada pelemahan dulu untuk Bank BBRI. Oke, ini sudah keluar di wilayah status kita ya. BBRI mungkin bisa perhatikan area entry di 4750 sampai dengan 4750 di sini ya teman-teman. Ini 4750. Oke, sampai dengan area di 4770-an sebagai area entry kalau misalnya mau masuk. Untuk yang sudah punya, dari sempat kita infokan beberapa waktu lalu ya, mulai ada golden cross ini mungkin ini juga harusnya udah cuan ya dikit ya, tapi kalau dari sini ya, kalau dari 4800 sekarang udah 4880. Secara tren masih uptrend ya, target kita tetap berada di 5 ribuannya. Bagaimana dengan pergerakan asingnya? Coba kita lihat pergerakan BBRI.
BBRI dalam 11 hari terakhir 4 harinya sampai dengan hari ini akumulasi ya, jadi hanya Senin aja buangan kemarin, kemudian tapi 4 hari ke belakang ada akumulasi dengan pergerakan harga yang masih belum kemana-mana ya, belum terlalu jauh pergerakan, tapi secara pergerakan asingnya ini ada penunjukan hal positif, masih ada kenaikan untuk tren asingnya, pergerakan BBRI. Oke, kemudian BMRI ya. Bank Mandiri hari ini ya ditutup menguat ya, masih berada di wilayah range sideways kita. Hari ini tutup menguat 10.300 naik 1,23%. Bank BBRI bagi yang belum punya bisa perhatikan area 10.000 sampai dengan 10.050 sebagai area entry-nya. Secara pergerakan swastik akan kembali menguat mungkin ya. Kemudian secara pergerakan MACD mungkin bisa be careful dulu karena mau ada arah negatif ya harusnya, karena sudah terlalu tinggi juga, mungkin butuh retreat sejenak mungkin di wilayah 9.980 sampai dengan 10.050-nya bisa diperhatikan untuk wilayah entry-nya. Jadi ini wajar kalau ada koreksi dulu karena juga sudah cukup tinggi ya. Kalau dari sini perdagangan awal bulan kemarin juga udah lumayan ya kalau kita lihat di sini. Ya. Coba kalau misalnya dari awal bulan mungkin kita kita kemarin entry ya. Awal bulan tanggal 1 Februari tuh udah hampir 8%-an ya. Potensi cuannya di tertingginya kalau sampai dengan hari ini ada 5,9%-an. Jadi udah cukup lumayan untuk pergerakan BMRI ya dalam hampir 3 minggu perdagangan. Kalau kita lihat secara pergerakan asing ya masih ada akumulasi meskipun sempat ada buang di 3 hari lalu, tapi hari ini masih ada akumulasi kembali 39 miliar. Masih trennya juga masih berada di wilayah akumulasi asing ya teman-teman, pergerakan Bank Mandiri. Kemudian yang berikutnya ada BBNI ya, hari ini melemah ya. BBNI melemah hari ini, tertahan di area MA 60 dan MA 20-nya tertahan di wilayah 9.275 atau turun 0,8%. Secara swastik ini sudah menunjukkan ke bawah, kita justru cukup senang ya karena ini menunjukkan nanti mungkin bisa area entry-nya ya. Perhatikan wilayah 9.200 sebagai wilayah entry teman-teman ya. 9.200 sebagai wilayah entry. Bagi yang udah punya agak di atas mungkin santai dulu, kalau ada manajemennya masih bagus, masih belum terlalu banyak masuknya, bisa perhatikan untuk wilayah average down-nya di 9.200 ya teman-teman, bisa perhatikan wilayah masuknya. Target kita masih akan menguji 9.600, belum tertembus ini ya. 9.600-nya belum tertembus, sudah 1 kali 2 kali ini dicoba belum tertembus, tapi secara pergerakan apalagi ini termasuk big caps-nya juga lumayan. Perdagangan merahnya juga hari ini secara volume juga kecil ya, jadi turunannya juga tidak terlalu besar. Kita masih cukup suka untuk Bank BBNI ya. Ya, dalam 11 hari perdagangan terakhir hari ini ada distribusi kecil ya. Kalau kita lihat kemarin distribusi dari 9.500 sampai dengan hari ini 9.275. Distribusinya baru hari ini, jadi sebelumnya masuk terus, mungkin ini ada keluar dikit ya. Secara pergerakan masih ada di wilayah positif, tapi sudah mulai ke area netralnya. Tidak apa-apa teman-teman, jangan khawatir, apalagi nih saham berfundamental bagus. Jadi mungkin tapi bisa perhatikan 9.200 tadi ya sudah kita viewkan, sampaikan view kita bahwasanya 9.200 sebagai area entry aman BBNI. Kemudian coba kita bahas saham yang jadi view kita untuk minggu depan. Ada saham Antam. Ya, kenapa Antam menarik? Karena secara swastik sudah di bawah, jadi mungkin ini bisa perhatikan ketika dia nanti akan ada pergerakan untuk menguat. Secara pergerakan MACD juga sudah berada di wilayah merahnya ya teman-teman, mungkin bisa perhatikan dulu. Tapi untuk Antam kita sendiri menargetkan wilayah 2.000 sampai dengan 2.100 ya, 2.100 bertepatan dengan MA 60. Perhatikan wilayah entry-nya di MA 100 dan juga MA 60-nya ya. Wilayah 2.000 sampai dengan 2.100 untuk sebagai wilayah titik entry-nya. Hari ini juga Antam sudah masuk wilayah entry 2.090 ya. Antam perhatikan aja karena ini dalam pergerakan terakhirnya juga ada pelemahan. Mungkin target kita masih untuk dalam jangka menengahnya masih menguji 2.570-nya ya.
Tapi untuk yang terdekat sepertinya akan kita menargetkan di TP-nya di 2220-annya. Perhatikan wilayah entry di 2000 sampai dengan 2100 teman-teman, pergerakan Antam. Bagaimana dengan asingnya, coba kita lihat. Ya, kenapa ini menjadi view, karena cukup mix ya pergerakan asingnya, tapi dalam hari ini ada akumulasi cukup banyak di harga yang di bawah ya. Nah, ini jadi gini teman-teman ya. Ini merah nih sebenarnya secara candle merah. Candle merah ya, ditutupnya juga di 2090 nih. Tapi ada asing masuk, itu yang menjadi view kita cukup menarik. Jadi asing juga tarik ulur untuk koleksi barang ini gitu ya. Untuk pergerakan Antam. Berikutnya Excel Axiata. Oke, saham Excel teman-teman ya, hari ini melemah. Pergerakan Excel melemah tapi masih berada di wilayah status kita. Pergerakan Excel hari ini 2250 minus 1,03% secara pergerakan swastik masih di wilayah netral tapi cenderung akan melemah dulu. Kemudian secara pergerakan MACD ini sebenarnya cukup menarik ya. Karena merahnya sudah mulai membentuk melandai ya, secara pergerakan line-nya juga sudah mulai menipis terus dengan pergerakan secara candle juga yang masih berada di wilayah statusnya. Nah, untuk pergerakan Excel target kita, view kita sampai dengan 2230, 2220 sampai dengan 2230 sebagai area entry-nya. Akan menguji dulu di area 2300-an teman-teman ya. 2300 di sini ya, bertepatan dengan berapa nih? MA 20 sampai dengan MA 100-nya pergerakan Excel Axiata. Untuk sebelumnya nanti akan kembali menguji ke area target kita di 2450-annya ya. Di sini ya, kurang lebih. Atau mungkin kalau gampangnya di 2430 ya, bertepatan dengan MA 200 saja. Ya, Antam perhatikan wilayah entry-nya di 2220 sampai dengan 2200 sebagai wilayah entry secara asing. Nah, hampir sama seperti tadi. Hampir sama seperti Antam, ketika harganya merah justru asing juga masuk lumayan besar nih. Ya, kalau kemarin sempat merah, ada distribusi tapi kecil, merah lagi distribusi kecil, menguat dan juga akumulasi. Hari ini melemah tapi ada akumulasi. Jadi harganya turun, diakumulasi, mungkin diturunin untuk ngambil harga murah kali ya. Untuk pergerakan Excel ini. Ya, teman-teman bisa perhatikan saham itu tadi. Oke, pergerakan saham Excel. Teman-teman, kemudian coba kita perhatikan lagi satu lagi dari area telekomunikasi, saham-saham telekomunikasi, sektor telekomunikasi ini ya. Ada Indosat. Indosat ini menjadi menarik karena memang awal minggu ini ada break ya, dan kemudian break lagi dan hari ini break lagi. Hari ini masih tertahan di MA 200-nya untuk pergerakan Indosat, menguat 1,56%, meskipun secara statistik sudah berada di wilayah overnya dan ada dead cross sedikit ya. Teman-teman, untuk pergerakan Indosat bisa perhatikan wilayah entry-nya di 6.200 sampai dengan area 6.050 sampai dengan 6.000 untuk wilayah entry. Bagi yang belum punya mungkin sabar dulu aja, tunggu untuk retrace-nya dulu untuk pergerakan ISAT, karena target kita akan menguji sampai dengan area ini ya, 6.900-an. Untuk Indosat targetnya ya, target kuatnya nanti akan menguji area 6.900-an. Pergerakan Indosat, apalagi ini dalam 5 hari perdagangan terakhir kita lihat volumenya juga gede, hanya ada satu buahan ya. Kalau kita lihat ini buahan kecil, kalau dengan akumulasi sebelum atau sesudahnya kayaknya hampir sama. Jadi secara pergerakan volume sangat menarik pergerakan volume untuk Indosat. Coba kita lihat secara asing ya, apakah menarik. Oh, asingnya distribusi ya, berarti mungkin yang main nih dari big money lokal ya. Secara asing memang ada distribusi, tapi secara pergerakan volumenya meningkat. Mungkin ini lokal udah mulai menarik lagi nih, udah mulai melirik untuk Indosat ya, saham Indosat ini. Nggak apa-apa teman-teman, jangan terlalu khawatir ketika asingnya keluar atau asing masuk, tidak apa-apa, karena kita bisa kombinasikan antara foreign
dan juga teknikal. Apabila misalnya foreign-nya keluar tapi teknikalnya bagus, berarti tidak harus foreign banget yang menjadi acuan kita. Tapi memang karena kita di Indonesia ini lebih banyak big money-nya dari asing, jadi kita bisa perhatikan itu sebagai kombinasi. Jadi kalau itu misalnya candle bagus, volume bagus dan asingnya masuk, itu sangat strong berarti ya. Kalau seperti ini secara teknikalnya oke, foreign-nya buang, ya nggak apa-apa, tapi nyatanya juga angkanya naik. Jadi kita bisa sambil mengombinasikan itu ya. Jadi tidak harus terpaku dengan satu aja. Kita bisa komunikasikan beberapa strategi lain dalam melakukan trading, teman-teman, ataupun investasi, oke, di pasar saham. Mungkin itu aja dulu untuk pembahasan kita kali ini, teman-teman, terkait dengan saham-saham yang menjadi view anak saham Indo ya. Oke, teman-teman, sekali lagi tetap jaga kesehatan, jaga psikis dalam melakukan trading. Jaga kesehatan, jadi kalau teman-teman fit justru bisa berpikir lebih jernih agar hasilnya lebih maksimal. Pokoknya semangat terus, teman-teman. Bagi yang belum punya bisa perhatikan hal-hal yang kita sampaikan tadi, termasuk wilayah entry-nya. Buat teman-teman, sekali lagi untuk penutup juga, jangan lupa untuk bantu channel ini berkembang di setiap harinya dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini agar selalu bisa berkembang dari hari ke hari. Salam cuan buat teman-teman semua dan see you.